Wah, nggak terasa ya kita sudah memasuki bulan April. Iya, betul. Nah, seperti biasa di awal bulan kita akan bersama-sama membacakan moto Moto. kita. Ya. Moto ya, Iya, pakai Mas. gerakan ya. Iya. Sama-sama kita semua. Yuk, 1, 2, 3. Sharing, caring, and loving. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Oke ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Sharing, caring, and loving. Nah, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Clan of Christ, kami anak-anak Allah. Mari kawan-kawan kita ke sekolah minggu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, belajar firman-Nya, taati perintah-Nya, memuji Tuhan dengan sukacita, saling berbagi, menolong dan mengasihi, kami anak-anak Allah. Dear all brothers, sisters, let us go to Sunday school, growing together as one family in Christ. Let's learn the word of God, always obey His commands. Let's praise the Lord with joyous and grateful heart, sharing, caring, and loving one another just like God, as we are one clan of Christ. As we are one clan of Christ. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati. Kita mau semuanya dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Rong Yahweh Sang Pusangti, Rong Yahweh Sence Yesus, Rong Yahweh Sanik Sangti, Rong Yahweh Sani Sangti. Haleluya, haleluya, Rong Yahweh Sani Sangti. Nah, sekarang kita masuk dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu. Kami akan memuji nama Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati kami dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus pernah mengetuk hati kita loh. Langsung kita pernah merasa enggak? Langsung Nita? Nggak pernah ya? Ketuknya gimana Lase? Iya. Gimana ya? Nah, Tok 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 gitu Lase. bukan. Oh, terus gimana dong? Gimana, Tuhan Yesus mengetuk hati kita, dia mau masuk di dalam hati kita. Jadi hidup kita ini sekarang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Oh, gitu. Lewat firman ya Lase ya. Iya, betul. Oh, lewat Iya, kita iya. berdoa Betul. gitu ya Lase. Oh, Iya. bukan yang kayak pintu tok 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 gitu ya, Se? Bukan Oke. dong. Oke. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ketuk
mengetuk. Ketuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku. Ketuk, ketuk, mengetuk, mengetuk, siapa mengetuk pintu? Tengoklah, tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, ketuk, mengetuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintu. Marilah Tuhanku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita sekarang. Nah, kita punya banyak sekali alasan untuk kita memuji nama Tuhan. Setuju? Setuju. Nah, langsung mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu 10,000 Reason. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oke, adik-adik, kita saat ini mau mengakui pengakuan iman rasul ya Lause sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Dengan sikap hormat semuanya bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya Lause
kita memberikan persembahan. Iya, Oh iya, betul. sebagai rasa ucapan syukur kita ya. Betul. Nah, mempersembahkan bukan cuma ya saat ini kita uang sih ya, tapi sebenarnya hidup kita kita persembahkan semuanya buat Tuhan ya. Iya. Betul. Ada 2 cara ya Lause Iya. persembahan kita. Kita mau pakai yang pertama nih Lause Iya, ya. iya, Kita mau gimana, Sa? pakai masukin ke dalam amplop ya. oke. Karena kita masih belum bisa ke gereja, jadi kita saat ini masih masukin ke dalam amplop. Oh. Nanti adik-adik bisa titip papa atau mama. Kalau papa mama ke gereja boleh juga dikasihkan. Atau nanti pada saat kita ke gereja adik-adik boleh bawa amplopnya. Yang ya. kedua, Yang kita kedua. akan scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik ya. Jadi nanti begitu adik-adik scan barcode, jangan lupa ditambahkan angka 1 di belakangnya ya. Jadi contohnya gimana Lause? Contoh Misalnya 50.000. 50.000 berarti berapa? 5,001. Ya. Saat ini kita akan menaikkan pujian, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dipakai untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan, kami berdoa bukan hanya uang yang kami persembahkan, tapi hidup kami, seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Bapa menjadi alat Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kini saatnya kita juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, Ya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Iya. Seru juga nih ya, Iya, seru. adik-adik di rumah kira-kira mau dengar firman Tuhan juga nggak ya? Mau Pasti dong. mau. Pasti mau dong, Iya. Lause. Ditunggu-tunggu kalau nih. gitu kita persiapkan hati kita bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku. ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Sekali lagi. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu.
Yesus yang baik, kami bersyukur, terima kasih kami boleh berkumpul di dalam Zoom pada minggu pagi ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong setiap kami semua. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk memberi kami penjelasan bagaimana kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap murid-murid yang sudah hadir di sini dengan Lopsi semua, agar kami bisa Bapa untuk terus berjalan bersama-Mu, mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Oke, adik-adik, kita akan memulai untuk pelajaran hari ini. Lause mau minta pendapat kalian nih, ya. Nah, kenapa kita hari ini mempelajari Kristus yang terutama dan cukup bagi kita? Apa sih yang dimaksudkan dengan yang terutama dan cukup? Kita akan membahasnya hari ini, adik-adik. Oke, nah kita melihat, Lause mau tanyakan dulu sebelumnya. Kalian tahu nggak nih sih, apa sih yang ada di gambar ini dengan kakinya yang tangannya dirantai, kakinya dirantai? Ada yang tahu adik-adik? Menurut kalian ini siapa? Biasanya Kevin bisa menjawab Lause. Kevin tahu nggak? Mungkin Paulus. Iya, benar sekali ya Kevin. Dia adalah Paulus ya. Di dalam kondisi yang kalian lihat, kalau orang yang sudah dirantai berarti dia di dalam tahanan ya. Nah, terus kalian lihat di sampingnya itu ada apa sih? Ada selembar kertas yang ditulis. Nah, itu dia ya. Meskipun dalam penjara dia tidak tinggal diam, tapi dia menulis. Nah, kitab suci yang ditulis oleh Paulus zaman dulu adalah bentuk gulungannya, ya. Jadi tidak seperti buku Alkitab kita sekarang, ya. Jadi di dalam penjara pun dia bisa mendapatkan ilham dari Tuhan, dia menulis kitab. Nah, hari ini kita akan mempelajari kitab Kolose, adik-adik. Nah, kalau kalian lihat di peta ini, Kolose itu agak berdekatan dengan Efesus, ya. Jadi dia itu di dalam penjara di tahanan Roma. Jadi kalau kalian lihat di peta sebelah kiri, ya Roma itu cukup jauh ya di bagian sini yang ada garis biru ini ya. Garis biru kalian lihat dari Kolose harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Roma. Nah, kenapa ada kitab Paulus ini menulis kepada jemaat di Kolose? Nah, ada apa dengan Kolose ya? Dari hari ini kita akan pelajari ya. Nah, jadi sebelumnya Paulus itu sebelum dia ditahan di Roma, dia sudah menginjili beberapa kota di sana, salah satunya termasuk di Efesus. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang menulis kitab Kolose sudah pasti Paulus ya. Nah, ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus di penjara. Nah, kalian tahu apa saja? Mengapa disebutkan ada surat-surat penjara? Ada beberapa kitab yang disebut di sana, ya, yaitu kitab Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon itu ditulis saat Paulus dalam tahanan. Nah, di Kolose itu ternyata waktu Paulus mengadakan perjalanan ke Efesus, dia itu ada memberi pengabaran Injil, dan salah satunya ada orang yang namanya si Epafras ini, dia dari Kolose, adik-adik. Nah, jadi si Epafras ini setelah dia mendengar Injil itu, dia mendirikan gereja di Kolose. Nah, tapi setelah dia mendapatkan pengajaran dari Paulus, dia mendirikan gereja. Kenapa dia harus mengambil waktu yang cukup panjang ya, berjalan 1.600 km ke Roma untuk menjumpai Paulus? Untuk memberi laporan kepada Paulus tentunya ada sebab ya. Nah, menurut kalian kira-kira sebabnya apa ya? Kenapa dia harus begitu jauh ya? Dia ternyata setelah dia mendirikan gereja, ternyata ada kesulitan yang dihadapi ya. Jadi saat sudah menerima Tuhan, ternyata tidak mulus ya, ada tantangan ya. Ternyata dia mendapatkan ancaman ya dari
ajaran palsu. Jadi kalau sudah masuk namanya sesuatu yang palsu, itu akan memberi kesesatan kepada jemaat Kolose. Jadi dia meminta pertolongan kepada Paulus, ya. Nah, jadi menurut kalian apa sih yang termasuk ajaran palsu ya, jadi kalian tahu nggak? Kalau kalian main monopoli, itu kan pasti monopoli itu dengan uang kan, benar nggak adik-adik? Pasti tahu kan kalian yang namanya angka pernah main-main, itu monopoli itu uangnya bisa nggak dipakai untuk belanja? Bisa nggak? Bisa. Belanjanya belanja apa aja? Belanja di dalam permainan, iya. Ya kan? Tapi belanja beneran nggak mungkin. Kenapa? Karena uangnya palsu. Nah, jadi ajaran-ajaran palsu itu bisa menyesatkan kita, ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui yang benar, tentunya caranya bagaimana untuk mengetahui yang palsu, kita harus tahu yang benar dulu, ya. Misalnya kalau kalian sudah punya uang yang benar, kita lihat bisa diterawang. Nah, itu uang yang benar, ya. Kalau uang yang palsu yang namanya kertas nggak bisa diterawang apapun. Nah, jadi untuk mengetahui ajaran yang benar dan palsu, berarti kita harus mengerti ajaran yang benar. Nah, sekarang menurut adik-adik yang mungkin kalian tahu, ya, apa sih syaratnya untuk mendapatkan keselamatan? Nah, berikut ini coba kalian lihat, ini benar nggak sebagai salah satu syaratnya? Apakah ini bisa menyelamatkanmu, adik-adik? Ayo, coba siapa yang sudah lihat? Jacqueline, Jaden, kalian di sana enggak? Kita harus berbuat baik, kan benar kan? Apakah berbuat baik bisa menyelamatkan kita? Menolong orang? Bisa nggak menyelamatkan kita masuk ke surga? Ya. Ya. Nah, berikutnya ini 1 sampai 7 ini. Coba kalian setuju nggak ini sebagai salah satu syarat supaya kita bisa masuk surga? Kita bisa diselamatkan oleh Tuhan dengan melakukan 7 hal ini. Menurut kalian setuju? Siapa yang setuju? Tolong diberikan tandanya. Kasih tangannya kalau kalian setuju. Tadi ada yang katakan ya loh. Nah, lo semua tandakan dulu. Benar nggak kita harus lakukan ini supaya ini syarat ya, syarat untuk masuk ke surga ya. Kita harus melakukan semuanya ini. Wah, rata-rata langsung melihat ada tangannya. Benar nggak langsung Kristi semuanya rata-rata mengajukan tangannya? Iya, ada 4 orang yang ancungkan tangan. Ya, langsung nggak bisa lihat semua ya, karena langsung saya screen. Oke. Nah, adik-adik, memang kita harus berbuat baik. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus ikut sekolah minggu, termasuk langsung harus ke gereja untuk beribadah, beramal. Ya, kita harus aktif melayani Tuhan, berdoa dan bersyukur senantiasa. Memang ini semuanya harus kita lakukan, tapi langsung kasih coret di sini. Kenapa langsung coret? Tapi kan harus katakan ini memang benar harus kita lakukan. Kenapa dicoret? Dicoret artinya ini bukan syarat. Ya, syarat itu artinya misalnya kalau kalian mau masuk ke satu sekolah, kalian syaratnya apa? Wajib daftar. Setelah daftar apa? Bayar uang sekolah. Benar nggak? Kalian kan nggak ada sekolah yang gratis kan? Kalau nggak bayar uang sekolah pasti disuruh keluar. Nah, syarat kita untuk diselamatkan oleh Tuhan bukan melakukan semuanya ini. Bukan. Yang paling utamanya bukan. Tapi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita wajib melakukan yang semuanya ini. Wajib melakukan, tapi bukan salah satu syarat untuk diselamatkan. Nah, sekarang kalian yang sudah tadi ajukan tangan, pasti bingung. Loh, harus lakukan. Lalu syaratnya apa? Ya, nah kita akan pelajari apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di sana supaya kita semua juga mengerti. Ya, kita mengerti bagaimana supaya syarat kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat dari surat Kolose, kita bisa melihat tujuannya itu dari ayat 1. Ya, kalian bisa menunjukkannya dari ayat 1, dari pasal 1 ayat 1
pasal 1 ayat 15 sampai 20. Nah, bisa minta tolong Lause baca duluan, terus kalian kita bertanggapan ya, dari Lause mulai ayat pasal 1, Kolose 1, Lause mulai dari 15, terus kalian baca yang 16 ya. Salah satu murid yang Lia baca yang 16, terus yang wanita 17, nanti Lause lanjut lagi, oke? Nah, Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, Lia? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, Yaitu jemaat. jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh cara salib Kristus. Oke, adik-adik, kalau kita membaca ayat ini, Ia itu siapa sih? Ya, di ayat ini kita bisa membaca di ayat 15-nya, Ia lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, menurut aku Ia ini adalah siapa? Tidak lain adalah Yesus sendiri, ya. Jadi, kenapa Yesus yang terutama, bukan Allah? Karena Yesus itu dikatakan di ayat kita ini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Jadi Dia sendiri sebetulnya, Yesus itu adalah Allah sendiri. Lalu apa yang menjadi karya Yesus di sini? Kita baca dari 16 itu sampai ke 20. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, ya. Jadi meskipun Yesus lahir dalam bentuk seorang bayi, tapi sebelum penciptaan Yesus sudah ada karena Ia adalah Allah sendiri. Yesus adalah yang terlebih dahulu dari segalanya. Jadi sebelum ada penciptaan, Yesus karena Allah, Ia sudah ada, adik-adik. Ya, jadi Yesus juga adalah sebagai kepala dan kepenuhan Allah diam di dalamnya. Jadi kalau dari yang kita baca tadi, Yesus juga yang menjadi pendamai ya di dalam segala sesuatu, dalam dirinya, dalam karyanya di kayu salib. Oke, jadi Yesus bukan hanya mati bagi kita, tapi Yesus juga turut ya di dalam Yesus, kita yang percaya turut dibangkitkan oleh kepercayaan kita oleh kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, inilah karya yang dilakukan oleh Allah Pencipta. Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk bisa menyelamatkan kita ya dalam wujud manusia yang adalah Allah sendiri. Dia mendamaikan kita. Kenapa harus berupa manusia? Supaya Dia itu menjadi wakil kita, ya kan? Dia yang menjadi wakil dan disalibkan sehingga melalui kematiannya dosa kita juga diperdamaikan oleh kematiannya dan Dia dibangkitkan. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita juga menjadi anak Tuhan, ya. Nah, jadi kita yang mati karena pelanggaran, ya bukan mati secara fisik, tapi kalau kita berdosa, kita itu dikatakan mati rohani, ya. Jadi artinya hubungan kita dengan Tuhan itu jadi terputus, tapi karena
perdamaian oleh Tuhan Yesus, dosa kita itu telah ditanggung oleh Tuhan dan kita diselamatkan, artinya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi kita yang mati karena pelanggaran akhirnya dihidupkan dan diampuni segala pelanggaran kita karena kematian di salib, ya, karena kematian Tuhan. Nah, karena itu kalau kita percaya pada Tuhan, artinya segala sesuatunya dibereskan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau memang sudah Tuhan Yesus bereskan, apakah kita bukan karena kita melakukan hal yang tadi, bukan karena kita rajin berbuat baik, kita beramal, itu yang menyelamatkan kita, bukannya adik-adik. Tapi karena kita diperdamaikan oleh Tuhan, di dalam karya Tuhan yang begitu besar untuk kita, akhirnya itulah yang menjadi keselamatan bagi kita. Jadi kenapa Yesus yang terutama? Karena Yesus di dalam segalanya sudah diatur oleh Tuhan, karya keselamatannya telah dilakukan oleh Tuhan dan kita mendapatkan keselamatan itu. Nah, selanjutnya kita melihat apakah artinya cukup. Tadi ada dua yang penting, yang Yesus yang pertama terutama, dan yang kedua apa artinya cukup. Menurut kalian apa sih cukup? Apakah cukupkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kenapa dikatakan Tuhan sudah melakukan segalanya? Nah, sekarang kita melihat segala pelanggaran kita dengan telah diperdamaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya, dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Lalu, apa yang harus dilakukan orang yang percaya pada Tuhan? Ayo adik-adik, dari penjelasan yang dari 15 sampai 40, apakah kita melakukan amal? Kita yang mau percaya pada Tuhan, apa yang harus dilakukan supaya kita diselamatkan? Dan terutama apa? Ini, ya. Kita cukup dengan menerima Yesus seperti tadi. Hati kita diketuk, ya. Nah, artinya bukan benar-benar dibukakan, enggak. Bagaimana membuka hati? Artinya pikiran kita, cara hidup kita, kita mengundang Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Lalu setelah kita membuka hati, kita mengakui dosa kita dan kita percaya kepada Tuhan dan kuasa kebangkitannya lah yang menyelamatkan kita. Oke, jadi dari apa yang dijelaskan oleh Paulus di surat Kolose menggambarkan cukup dengan hanya percaya menerima Yesus, menyerahkan hati kita, mengakui ketidakberdayaan kita, keberdosaan kita, dan percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan. Itulah yang menyelamatkan adik-adik semua dan kita laus-laus semua, ya, orang yang percaya. Jadi bukan karena kita melakukan berbuat baik. Nah, kenapa dikatakan hanya menerima ini? Karena anugerah keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita itu diterima dengan iman, ya. Jadi di Efesus pasal 2, kalian boleh membuka Alkitabnya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, di sana dikatakan kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya, saya akan bacakan Efesus 2 ayat 8-nya berbunyi seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi, hanya karena anugerah Tuhan kita mendapatkan keselamatan dengan iman kepada Tuhan. Jadi yang paling dibutuhkan adalah kita mengandalkan Tuhan di dalam keselamatan kita. Jadi kita tidak punya hak untuk menyombongkan diri karena semuanya adalah anugerah. Anugerah itu tidak bisa dibeli. Walaupun kalian kaya raya, memberi banyak uang kepada orang miskin, itu tidak akan menyelamatkan. Tapi dengan iman kepada Tuhan, yaitu kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita, oke? Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan,
Lalu bagaimana cara hidup kita? Ya, di pasal 3-nya Paulus mengingatkan kita bagaimana gaya kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Gaya hidup kita seperti apa ya? Nah, di pasal 3 ayat 5 sampai 17-nya itu Paulus memberi pengajaran ya. Nah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, gaya hidupnya itu harus mencari Tuhan, bukan mencari hal dunia. Nah, apa sih dimaksud dengan mencari Tuhan? Ya, artinya seperti yang tadi, ya, kita melakukan pelayanan, kita rajin berdoa. Nah, kalau sudah percaya pada Tuhan, kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan hal dunia banyak sekali adik-adik zaman sekarang, apalagi di COVID ini, kita banyak bisa terpengaruh oleh YouTube, ya, oleh TikTok, oleh gaya hidup yang tidak mau tahu. Nah, apakah kita dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu atau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kalau kalian baca di ayat 5 sampai 17-nya harus ada pembaharuan cara pikir. Oke? Karena hidup kita telah menjadi milik Kristus disebut di situ ya. Jadi cara pikir kita juga harus berubah. Oke, nah sekarang bagaimana cara pikir kalian? Nanti Lause akan mengujinya ya. Kalian berpikir seperti apa? Ada karakter yang harus diubahkan. Ya, karakter yang diubahkan yaitu dengan mengenakan karakter yang berkenan kepada Tuhan. Nah, apa sih karakter yang sudah diubahkan dan belum diubahkan? Kita akan melihat lagi di 12 sampai 16 di sini. Oke, terus yang ketiga, orientasi, tujuan hidup kita bukan lagi kepada dunia, tapi kita mengarah kepada Tuhan. Jadi itu akan terlihat di dalam cara kita berbicara, cara kita bersikap kepada teman-teman, kepada saudara, kepada papa mama. Nah, bagaimana cara sikap kita? Itu juga harus ada perubahan. Oke, jadi Paulus dengan jelas mengingatkan kita bagaimana pola hidup kita kalau kita mengutamakan Tuhan. Oke, nah dan yang ini adik-adik Lause akan memberi kalian untuk annotate ya. Berikut ini Lause memberikan kalian untuk annotate, coba dibaca dulu ya, baca. Nah, ini tidak berkaitan ya, satu-satu berdiri sendiri ya, adik-adik. Oke? Nah, semuanya berdiri sendiri. Kalian sekarang melihat, Lause berikan di sini. Coret ciri-ciri orang yang jauh dari Tuhan. Terus yang orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan, kalian lingkari. Nah, silakan sekarang tadi sudah Lause jelasin. Orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan dan yang belum percaya, kita harus ada satu perubahan. Nah, kira-kira mana yang orang punya relasi dengan Tuhan dan mana yang jauh dari Tuhan? Sekarang Lause mau minta kalian yang aktif. Ayo, semuanya bisa dicoret berupa satu garis aja boleh, ya. Yang lingkar boleh kalian lingkarin. Sekarang udah semuanya bisa annotate. Oke? Halo, apakah kalian mendengar semua? Ayo silakan adik-adik. Mulai dari Kevin. Catherine. Nah, sudah melihat. Tidak lagi penuh amarah ya. Kalau kita amarah berarti kita nggak membangun relasi. Bagus, ada sukacita. Oke, terus sampai 10 semua ya. Kalau mau lihat apakah ada yang salah coret nggak atau salah lingkar. Ayo sampai full semua, yang lainnya juga semuanya aktif, ayo. Semuanya aktif. Dosa berempati itu artinya apa? Berempati kira-kira gambarnya seperti ini. Kamu berusaha mengerti perasaan orang. Misalnya ada orang yang kena COVID nih, dia nggak butuh uang, ya, tapi kamu rasa, aduh, aku temanku ini, aku mau dong mencari bantuan untuk menolong dia. Nah, kamu mau menunjukkan kamu berkasihan, memberi perhatian, itu namanya empati. Kalau pesimis? Pesimis ya
udah deh, aku nggak mau hampir sama dengan putus asa, aku nggak mau tahu lagi deh, gitu. Ya, artinya misalnya kena COVID, aku nggak mau ke dokter, aku biarkan aja udah, mati aja. Nah, itu namanya orang sudah pesimis. Dia cepat sekali menyerah, tidak percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Oke, nah langsung udah lihat nih, banyak yang sudah benar ya. Mas, tapi masih ada yang kosong nih, ada yang belum dilingkar. Coba, masih ada. Yang belum lingkar, coba di ini dulu, dibaca dulu, jangan langsung lingkar ya. Nanti kalian salah lingkar loh. Masih belum penuh, masih ada lagi. Halo, masih ada yang bagian kanan atas nih, apa nih? Yang suka berrelasi itu apa sih? Berrelasi kalian tahu kan? Dia suka berteman, dia suka berkumpul. Nah, oke ya. Kalian ternyata rupanya adik-adik yang pintar sekali ya. Jadi semuanya udah tahu nih bagaimana orang yang berrelasi dengan Tuhan dengan orang yang jauh dari Tuhan. Jadi sudah sangat kelihatan orang yang jauh dari Tuhan sifatnya itu yang kalian lihat ya, yang kalian sudah coret, nah penuh curiga ya, dia penuh dengan putus asa ya kan, dia pesimis, ini yang salah. Yang satu ini salah ya. Coba ini. Nah, ini ada yang salah nih. Satu ini salah. Optimis, nah ini salah ya adik-adik semua. Optimis itu adalah kebalikan dari pesimis. Optimis itu artinya dia itu sangat punya semangat. Optimis justru harus dilingkar, bukan dicoret. Karena optimis itu lawan kata dari pesimis. Kalau pesimis itu dia cepat sekali putus asa, dia sepertinya nggak punya pengharapan. Padahal Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Oke? Nah, kalau kita punya perasaan yang tidak enak, curiga, suka menyendiri, itu tanda-tanda orang yang jauh dari Tuhan karena tidak punya kekuatan. Nah, kita lihat Tuhan Yesus sendiri, dialah sumber kekuatan kita. Segala sesuatu ada di dalam dia kan. Jadi Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Bahkan hubungan relasi kita harus lebih baik dengan Tuhan daripada sesama. Karena kalau kita mencintai Tuhan, ibaratnya kita mencintai Tuhan, berarti kita sudah mencintai sesama. Oke? Nah, ini sudah adik-adik sudah lakukan dengan baik, kalian sudah tahu orang yang berrelasi dengan Tuhan adalah semua punya harapan, yang punya karakter Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang satu lagi ya, Satu lagi itu, bentar ya. Nah, ini yang karakter. Tadi kan ada ya, orang-orang ciri-ciri orang yang punya relasi dengan Tuhan atau tidak. Nah, ini adalah karakter. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, karakter kita juga akan diubahkan. Nah, ini juga sama ya. Lingkari apa yang karakter yang harus kita kenakan, artinya karakter yang harus kita ada dalam diri kita, dan apa yang harus dibuang. Maksudnya, kalau kita sudah percaya Tuhan, karakter apa yang harus dibuang? Oke, silakan. Karakter apa yang harus dikenakan, dilingkari? Karakter yang harus dibuang, dicoret. Semuanya ya, semua langsung minta jangan hanya 1-2 murid ya, tapi semuanya aktif. Ayo, kalian bisa lihat sendiri, aduh aku termasuk punya karakter itu enggak? Harus dibuang atau dibiarkan? Ayo coba. Karakter mana yang harus dicoret? Ayo yang lainnya biar bantu temannya.
Ada yang belum? Oke. Masih ada yang belum di kelompok ini? Kelompok yang atas? Oke, jangan coretnya kebanyakan, nanti nggak bisa baca lagi. Nah, oke, semuanya udah ya. Nah, ada satu lagi nih. Ada yang di depan ini belum. Ini ada yang tanda tanya, kenapa? Bersekutu itu kenapa? Bersekutu artinya berkumpul bersama. Seperti kita ini kita lagi bersekutu adik-adik ya. Bersekutu dalam saudara seiman, kita semua anak-anak yang percaya pada Tuhan. Nah, itu namanya bersekutu. Oke, nah satu, ada yang ada satu yang rasa ini salah ya, ada satu yang salah di sini ya. Ini Lause lingkarin dengan warna putih ya. Nah, ini menurut kalian kalian lingkarin apa artinya mengasihani diri? Mengasihani diri itu artinya, aduh, aku nggak ada yang perhatikan nih. Aku adalah orang yang paling malang nih. Aku orang yang paling miskin ini. Artinya merasa diri sendiri tidak ada yang memberi perhatian. Padahal apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya kan? Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Yesus sendiri waktu dia disalibkan, dia itu tidak mengasihani dirinya. Kenapa dia disalibkan? Enggak. Tapi dia dengan semangat. Nah, ini satu yang salah ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengasihani diri. Justru ini adalah suara-suara pesimis dari si iblis yang menipu kita adik-adik. Mungkin di antara kita berpikir, aduh aku dilahirkan kok dengan hidung yang seperti ini ya, mata yang sipit ya. Mengasihani diri itu adalah sesuatu yang salah adik-adik. Tuhan menciptakan kita sempurna, walaupun kita punya cacat, itu juga atas izin Tuhan supaya kita bergantung terus pada Tuhan. Jadi tidak boleh mengasihani diri ya. Jadi kalau semua ingatkan adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Kita tidak boleh mengasihani diri. Kalau mau mengasihani diri, aduh aku nggak cukup dapat pekerjaan yang bagus, bersyukur kita masih punya pekerjaan. Oke? Jadi semuanya Lause sudah melihat ada kalian hanya melakukan tadi cuma 1-2 kesalahan ya. Jadi dari sikap yang ada tadi ada satu pembaharuan di dalam cara pikir kita, kata-kata kita, karakter kita, tujuan hidup kita juga harus berubah. Oke? Jadi inilah yang jadi titik fokus daripada Paulus di dalam suratnya ke jemaat di Kolose. Ya, nah sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Mungkin minggu lalu kalau kalian masih ingat pasti hafal ini. Apa sih? Nggak usah hanya meminta kalian mengisi 3 hal ini. Nah, sebetulnya intinya apa ya di dalam ayat hafalan ini? Oke? Coba kalau kalian masih ingat minggu lalu, ia tidak bersukacita karena apa? Masih ingat nggak? Ini lanjutan daripada kitab Korintus ini. Di pasal mana? Ayo, siapa yang masih ingat? Tidak bersukacita karena apa? Coba di ayat mana? Coba disebut dulu, ada nggak? 13. Korintus berapa? 13. Masih belum dengar suaranya nih. Waduh, kok nggak ada suaranya nih? Belum dapat ya? Saya sudah dapat. Ya, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kenapa? Ayo, yang ini lanjutan dari minggu lalu adik-adik. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Terus? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Benar ya. 1 Korintus berapa? 1 Korintus
6, 1 Korintus, enggak pasalnya dulu. 13. Pasalnya 13 ya. 1 ayat Korintus 13, aduh mau ayat isinya. 6 13 ayat 6 ya sampai 7. 7. Oke. Nah, jadi intinya adalah ini adalah wujud dari karakter. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengasihi Tuhan, kita harus mengalami perubahan. Ya, jadi ini 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 7. Ia tidak bersukacita karena apa? Ketidakadilan. Adilan. Iya, nggak bisa tulis nih. Ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Terus apalagi? Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Apa? Mengharapkan sesuatu, sabar. Waduh, Anita yang jawab. Oke, jadi kalau kita baca di sini, kalau karakter kita sudah diubahkan, inilah ya karakter kita. Kita tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi kita melakukan karena kebenaran. Jadi kalau kita memiliki kasih, ya ini adalah kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar. Kalau kita sabar, kita bisa menahan diri. Ya, nah itulah karakter yang diharapkan kalau kita menjadi anak Tuhan. Oke, jadi adik-adik, tadi kalian sudah coret yang semua yang jelek-jelek itu biarlah kita bawakan dalam doa kepada Tuhan. Kalau saya percaya bukan hanya kalian memiliki sifat-sifat yang jelek, termasuk Lause juga bergumul ya. Kita ini sebagai orang berdosa, kita senantiasa bergumul untuk meninggalkan sifat-sifat yang jelek dan kita mengenakan apa yang baik menurut Tuhan yang diajarkan Yesus kepada kita. Oke, nah kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, Tuhan. Kami tahu kami mau percaya dan taat kepadamu, tapi sering Tuhan di dalam pelaksanaannya hidup kami sehari-hari, kami diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan kami, sehingga karakter kami menjadi bereaksi dengan hal-hal yang negatif. Tuhan, Engkau tolong kami, berikan kami ya Tuhan karakter yang baik, karakter yang bisa berempati, karakter yang penuh pengharapan kepadamu, meskipun kondisi sekeliling kami semua tidak mendukung, kami harus belajar dengan sistem online dan juga harus banyak tugas. Tuhan, Engkau berikan ketekunan kepada murid-murid yang ada ini supaya di masa-masa sulit ini mereka punya pengharapan terus mengandalkan-Mu senantiasa. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami hidup di dalam masa pandemi ini, belajar dengan bertekun untuk tidak menyontek, untuk tidak meninggalkan Zoom ataupun kita menjadi cuek, tapi Tuhan berikan iman kepada murid-murid bahwa mereka itu adalah orang percaya sejati. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan di dalam menghadapi kondisi sulit. Kami punya pengharapan di dalam Engkau karena Tuhan mendapatkan-Mu saja cukup untuk semua kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan, keselamatan yang telah Engkau berikan, ketekunan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, itulah menjadi kekuatan kami. Bimbing kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Oke, saya serahkan ke Lause Christine. Ya. Oke, terima kasih Lause Eli. Oke, adakah pengumuman dari Lause Anita? Disilahkan ya, Iya, nanti kita pasca masih ada yang pasca onsite ya adik-adik. Jadi Lause berharap kalau yang mau untuk onsite harus mendaftarkan diri karena itu juga masih ada terbatas dari kelas 1 sampai 6
Itu untuk 30 kuotanya. Betul ya Lause Cencu ya? 30 ya. Hari ini datang 30 nggak Lause Cencu? Halo Lause Cencu. Ya, ya, ya. Ada 30 nggak yang hadir? Tadi Lause Cencu onsite ya. Diharapkan lebih banyak lagi. Diharapkan lebih banyak lagi. Nah, kalau nanti di hari Paskah, tanggal berapa ya Lause Anita? Lupa. 17. 17 ya, jam 9 pagi ada kebaktian onsite. Nanti kalau yang mau hadir untuk kebaktian onsite itu harus mendaftarkan diri. Dan jangan lupa ada aktivitas yang diambil di TU ya, tata usaha dari gereja ya. Setiap adik-adik boleh ambil ke sana. Dan apakah ada teman-teman yang baru hari ini? Kayaknya nggak usah lihat 1, 2, 3, kayaknya semua teman-teman lama semua ya. Gitu. Itu Kenneth lah, Lisa, Anita. Oh, ada Kenneth ya? Kenneth ini bukan Kenneth kelas 6 nih. Oh, bukan ya. Halo Kenneth. Kenneth Nathaniel Tan. Oh, Kenneth Nathaniel Tan. Kenneth, apakah kamu baru ini? Iya, baru pertama kali di sekolah minggu IPK. Oh, pertama kali di sekolah minggu IPK. Welcome ya. Welcome. Lause mengharap kamu boleh ikut setiap minggu di Zoom sekolah minggu kita bersama ya. Kalau bisa di chat nanti tolong tinggalin untuk nomor kontaknya, jadi bisa di add untuk ikut di grup. Nanti kamu bisa dapat berita-berita atau pengumuman yang lain ya, Kenneth ya. Tolong di-add aja ke itu ya, di chat nomor HP-nya ya, biar Lause Eli bisa mencatat. Nah, tadi ya, Lause Anita, sorry ya, ini kayaknya panjang Lause Anita ngomongin, karena ada satu yang perlu nih Lause Anita tanyain. Tadi Lause Eli sudah menceritakan begitu jelas sekali. Adik-adik semua, apakah kalian sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kalian? Kalau sudah, coba kasih raise hand-nya. Lause Anita pengen lihat ini. Apakah kalian semua yang di sini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kalian? Kasih raise hand-nya, kasih tanda raise hand, bolehkah? Sudah membuka hati lagi, kata Lause Eli ya. Terus sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menerima Yesus masuk tinggal di dalam hati kita. Adakah raise hand semuanya? Apakah yang lain-lainnya? Apakah Alicia juga menerima Yesus sebagai juru selamat? Jacqueline, Jaden, Noel, Paris, Lesia, Freya, teman-teman yang lain gimana? Apakah kalian menerima Yesus sebagai juru selamat kalian? Dari cerita tadi. Ada yang belum ya? Iya, ada yang belum, makanya ada yang belum presentnya. Kalau yang belum present, coba tanya. Lause mau tanya, justru Lause mau tanya yang belum present itu berarti belum percaya Tuhan ya? Atau masih ragu ya, gitu ya? Yang belum present itu kenapa ya? Nah, kalau yang belum raise hand, nanti waktu kita sudah bubaran coba dipikirkan, apakah Yesus itu menjadi yang utama di dalam hidup kita? Apakah saya betul mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku, menerima dia sebagai juru selamat? Ya, itu oke. Thank you untuk yang respon raise hand. Kalau yang belum raise hand, langsung nggak tahu kenapa, nanti coba dipikirkan ya, karena ini satu berita yang begitu indah ya. Kita harus menerima, yang utama adalah menerima Tuhan Yesus dulu. Ya, bukan melakukan yang baik semua, bukan. Itu bukan yang utama. Tapi kalau sudah menerima Tuhan Yesus, pasti bisa melakukan yang baik-baik. Oke, ini saja saya kembalikan ke Lause Christine dan Lause Irwan. Ada berita lain lagi? Lause Christine mungkin minggu depan ada nggak ya? Ada onsite nggak ya? Ada, kata Lause Cencu ada. Jadi setiap minggu ada onsite nih. Ya, jadi murid kita agak berkurang ya hari ini ya. Apakah karena onsite ya? Ya. 18 hari ini. Siapa sih Tadi yang onsite banyak kelas besar banyak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti mereka larinya ya, di onsite, Satya, Regen, Amadea, Kirea, dan yang lainnya banyak.
Ya, puji Tuhan ya. Tapi yang belum bisa onsite boleh tetap di online karena online tetap terbuka ya, Lause ya. 10 Tiap 45. minggu ya, tiap minggu ada online juga, ada onsite juga. Iya, setiap minggu ada. Jadi jangan merasa bahwa kalau tidak ke onsite sudah tidak ada online. Online tetap terbuka. Ya, thank you. Ada lagi berita yang lain? Mungkin berita itu yang ngambil aktivitas kurang jelas Iya, saya. jangan lupa tadi Lause Anita udah ambil loh, aktivitasnya bagus sekali ya. Jangan lupa yang lain sudah ambil semua nggak? Alicia udah ambil, Richard, kamu udah ambil? Ya, Claire, Caitlin Yong udah ambil. Ya, puji Tuhan ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama pada hari hanya itu ya. Oke. Ada lagi Lause? Jangan lupa ya, aktivitasnya bagus loh. Ya. Ada lagi pengumuman? Claire udah ambil, Claire. Nah, Claire baru buka itu ya. Claire udah ambil? Halo, Claire. Jadi perlu ditambahkan Lause Anita itu ngambilnya tidak hanya hari Minggu ya. Ya, Jadi, hari biasa juga boleh ya. Ya. Hari biasa juga boleh, bukan di hari Minggu saja karena setiap hari di TU itu dibuka ya. Jadi ke sana nanti ambil saja ya, ngomong mau ambil aktivitas nanti dikasih ya. Udah kok ya. Terus ada lagi? Kita mau pengumuman yang lain? Lause Irwan, Lause Christine? Tidak, kalau gitu nanti Lause Christine tutup ya. Ayo kita masuk di dalam. Oke, kita tutup kebaktian kita. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam puji terima kasih. Amin. Tuhan terima kasih hari ini kami bersyukur diingatkan lagi bahwa Engkau Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kami. Bukan pelajaran kami, bukan juga keluarga kami, bukan hal-hal yang lain, tetapi Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kami boleh makin mencintai Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami rindu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang secara khusus di tengah keluarga kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk sepanjang minggu ke depan. Tuhan tolong kami di dalam semua aktivitas kami. Biarlah Tuhan, kami rindu boleh menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih hari ini juga sudah ada sekolah minggu onsite. Tuhan kami rindu ke depan, kami semua secara 100% boleh sekolah minggu onsite lagi. Kami rindu Tuhan boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Berkati bangsa kami rindu pandemi ini boleh segera berakhir. Terima kasih kalau angka peningkatan COVID ini makin menurun Tuhan. Terima kasih kami terus berdoa Tuhan jaga, lindungi setiap kami berdoa biarlah pemerintah kami terus boleh ditolong Tuhan, diberikan hikmat bijaksana untuk boleh mengatur bangsa ini, membawa bangsa ini semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.